Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok mata kuliah pengambilan keputusan akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai proses pengambilan keputusan dengan tema pencemaran lingkungan akibat sampah pasar, dengan anggota kelompok saya sendiri, Hazil Hakim, berperan sebagai wali kota, dan saya Nada Febrina Putra berperan sebagai Dinas Lingkungan Hidup. Saya Angel berperan sebagai perwakilan masyarakat. Saya Karisa Salsabila berperan sebagai pedagang pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses yang berbentuk padat. Sementara itu, menurut WHO, sampah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum teratasi di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Berdasarkan data, jumlah sampah di Kota Padang mencapai 660 ton per hari, yang kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sampah yang dihasilkan setiap hari itu tidak dapat ditangani dengan cepat, yang mengakibatkan keterbatasan tempat penampungan akhir, sehingga pemumpukan sampah di berbagai lokasi, yaitu salah satunya di area pasar dengan tingkat pemumpukan sampah tertinggi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya volume sampah di area pasar adalah terbatasan fasilitas bank sampah yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan dan membiarkannya bertumpuk di area dagang. Nah, selain itu juga kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya masih kurang, serta kurangnya pemahaman mengenai pemisahan sampah oleh para pedagang maupun pembeli terkait sampah organik dan anorganik. Nah, akhirnya sampah tersebut menumpuk dan menciptakan bau di sekitar area pasar. Kondisi ini sangat berdampak buruk terhadap lingkungan, tidak hanya menimbulkan bau, tetapi juga bisa menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir di kemudian hari. Oleh karena itu, melalui video pembelajaran singkat ini, kami memaparkan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah pasar. Video ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya peran pemerintah, pedagang, serta masyarakat dalam mencari solusi tentang permasalahan sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih telah menghadiri acara pertemuan kita hari ini pada tanggal 11 Maret tahun 2025. Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian bertujuan untuk membahas atau berdiskusi mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat sampah di pasar. Kita sama-sama tahu bahwa pasar itu merupakan pusat kegiatan perekonomian, di mana di sana terjadi transaksi jual beli baik itu barang maupun jasa. Namun kita juga mengetahui bahwa pasar juga menjadi salah satu sumber utama terjadinya penumpukan sampah. Oleh karena itu saya ingin mendengar secara langsung dari berbagai pihak mengenai bagaimana pandangan Bapak dan Ibu mengenai permasalahan sampah yang ada di pasar di Kota Padang secara umum. Pertama, kepada Ibu Nada selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana pandangan Ibu mengenai kondisi kebersihan kebersihan pasar di Kota Padang saat sekarang? Baik, terima kasih Pak Wali. Jadi berdasarkan pemantauan kami selaku Dinas Lingkungan Hidup, setiap hari pasar di kota kita menghasilkan ratusan ton sampah yang disebabkan masih tingginya ketergantungan masyarakat akan penggunaan kantong plastik dari proses berbelanja. Nah, selain itu juga kesadaran pedagang dan pembeli dalam membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah
di pasar juga menjadi salah satu kendala. Banyak sampah organik dan sampah anorganik yang tercampur sehingga kesulitan untuk kemudian didaur ulang. Dan salah satu penyebab lain adalah terbatasnya TPA sampah di Kota Padang. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ibu Nada selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Selanjutnya kami meminta pandangan nih dari Ibu Tarisa selaku perwakilan pedagang. Bagaimana pandangan Ibu mengenai permasalahan sampah di kawasan pasar saat sekarang ini di Kota Padang? Baik, terima kasih Pak Wali. Kami para pedagang pasar sebenarnya ingin menjaga lingkungan pasar. Tetapi tempat sampah yang disediakan sangat terbatas. Kadang-kadang juga petugas pasar terlambat mengangkut sampah tersebut, sehingga sampah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu juga banyak pembeli yang membuang sampah sembarangan seperti sampah plastik dan sisa makanan. Baik, saya sangat memahami situasi yang Tarisa rasakan saat sekarang ini. Kemudian kami minta pandangan dari Ibu Angel selaku perwakilan dari pembeli atau masyarakat di sekitar pasar. Apa yang Ibu rasakan mengenai kondisi pasar kita saat sekarang ini? Baik, terima kasih Pak Wali. Saya sebagai perwakilan masyarakat ataupun pembeli, jujur saya merasa kondisi pasar saat ini itu kurang nyaman. Bau sampah yang menyengat dan sering terlihat sampah berserakan di sekitar lapak pedagang tersebut. Kami sebagai pembeli tentu ingin berbelanja dengan nyaman tanpa harus terganggu oleh sampah-sampah tersebut. Namun, saya juga melihat bahwa masih banyak orang yang kurang peduli dengan kebersihan sampah. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ibu Angel selaku perwakilan masyarakat. Dan saya terima kasih atas penyampaian dari Bapak dan Ibu. Saya sangat mengerti sekali permasalahan yang kita hadapi saat sekarang ini. Berdasarkan dari beberapa paparan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, dapat kita pahami ada beberapa permasalahan utama terkait pengelolaan sampah di kawasan pasar di Kota Padang yang belum optimal. Di antaranya yaitu pertama seperti kurangnya fasilitas pengelolaan sampah seperti bak sampah, sehingga ini membuat masyarakat kita masih kesulitan dalam membuang sampah yang dimana seharusnya mereka membuang sampah tersebut. Kemudian terhadap kesadaran masyarakat kita yang masih kurang atau masih banyak, dan serta keterlambatan pengangkutan sampah yang menyebabkan sampah tersebut menumpuk dalam beberapa waktu yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan kawasan pasar. Oleh sebab itu kita tentunya membutuhkan solusi yang konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan kami minta kepada Ibu Nada selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, apakah ada program yang bisa segalanya kita laksanakan dalam waktu dekat atau yang kita terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Wali Kota. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan dari kami selaku Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama itu adalah menambah jumlah tempat pembuangan sampah menjadi 2 bagian, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan edukasi pada pedagang dan pembeli tentang pentingnya memilih sampah melalui sosialisasi rutin. Dan yang terakhir kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan koordinasi itu dengan para petugas kebersihan untuk memastikan bahwa pengangkutan sampah ini bisa dilakukan secara lebih terjadwal. Benar, saya sangat setuju dengan solusi tersebut Pak Wali. Namun demikian saya harap ada sanksi bagi mereka orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Mungkin bisa diterapkan denda ringan agar mereka lebih disiplin ke depannya. Saya sebagai perwakilan masyarakat juga mendukung usulan tersebut, Pak. Selain itu, saya pikir kita bisa menerapkan sistem insentif bagi pedagang yang menjaga kebersihan di lapaknya. Misalnya seperti memberikan penghargaan bagi pedagang yang paling bersih setiap bulannya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pendapatnya dalam forum diskusi kita pada hari ini. Jadi usulan dari Bapak Ibu tadi sangat menarik dan sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan kita mengenai pengelolaan sampah di kawasan pasar.
Untuk itu kita perlu melakukan tindakanlanjuti terhadap pengelolaan sampah kita di Kota Padang, sampah kita di Kota Padang. Di antaranya yang perlu kita lakukan dalam waktu yang cepat itu seperti yang pertama, menambah fasilitas tempat sampah yang lebih memadai. Kemudian kita perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pedagang dan pembeli untuk membuang sampah ke tempat yang semestinya dan memberikan edukasi mengenai pemisahan sampah organik dan anorganik. Karena hal tersebut sangat penting agar tidak sampah yang dihasilkan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kemudian kita akan meningkatkan aktivitas pengangkut sampah dengan menambah armada baik dari segi petugasnya ataupun jumlah truk atau truk pengangkut sampahnya untuk minimalisasi sampah atau mengurangi jumlah sampah. Kemudian kita perlu menerapkan sanksi yang tegas kepada para pelanggar yang membuang sampah sembarangan dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah peduli terhadap kepada lingkungan yang telah dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kita perlu menambah area kawasan pembuangan sampah akhir sehingga sampah yang ada di kawasan pasar dapat dibuang dengan cepat di lokasi yang semestinya. Untuk itu saya minta kepada Ibu Nada selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menyusun atau menyelenggarakan rencana yang telah dibuat tadi dalam waktu 2 minggu ke depan. Baik Pak Wali, kami akan segera menindaklanjuti dan juga berkoordinasi dengan pihak pasar serta para petugas kebersihan untuk membuat rencana aksi terkait permasalahan sampah ini. Baik, terima kasih Pak Oli. Kami para pedagang pasar sedang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ke depannya. Terima kasih kepada Pak Wali. Saya sebagai perwakilan masyarakat juga sangat berharap dengan adanya keputusan ini, pasar akan menjadi lebih nyaman dan bersih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam forum diskusi kita hari ini. Dan kemudian saya berharap dengan adanya keputusan ini kita dapat bersama-sama mengatasi permasalahan sampah pasar demi menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih dan sehat. Mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.